Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Karena spoiler detailnya udah rilis dan sungguh gila isinya kali ini, monggo dah enjoy mawon spoiler time-nya, oke? Let's go. Judul chapternya, sebuah dunia di mana gak worth untuk hidup. Judul agak nyeremin ya. Lalu berlanjut ada cover request yang menggambarkan Buggy hidungnya diambil oleh seekor kera. Jangan-jangan mewakili Luffy kali ini keranya. Oke, sekarang kebocorannya, Rek. Awal chapter dimulai dengan para wakil admiral yang khawatir akan Saturn. Mereka ingin menolong Saturn, tapi gilanya ya si Gorosei setan ini menolak bantuan para wakil admiral. Saturn berdalih bisa saja dirinya dengan mudah menghindari serangan Bonnie, tapi dia sengaja gak ngelakuinnya. Malah di sini kita diperlihatin Saturn mencabut pedang Bonnie, Rek, dan seketika saat itu juga ya luka tusukan pedangnya lenyap, darah pun juga hilang. Wow, powernya, Rek, ngeri. Plus Saturn juga menyerang Bonnie dan Sanji dengan cuman menggunakan tatapan matanya. Seketika Bonnie dan Sanji mengalami luka di kepala mereka. Untung gak meledak seperti angkatan laut yang ada di chapter 1094. Di sisi lain, Kizaru yang melihat Saturn meminta maaf karena dirinya masih gak bisa bergerak, efek dari serangan Luffy sebelumnya. Lalu Saturn membalas Kizaru, "Kerjaanmu lebih lambat tak seperti biasanya." Sambil berkata seperti itu ya, Saturn menuju Luffy. Si setan iblis ini mau menginjak All Bakasencho yang sedang dalam keadaan gak sadarkan diri. Untungnya Franky berhasil nyelamatin All Bakasencho dengan tangannya. Tentunya ya Saturn gak tinggal diam. Kini dengan kekuatan super anehnya, Franky, Bonnie, Sanji, dan Dr. Vegapunk gak bisa bergerak sama sekali. Bahkan fenomena gak bisa bergerak ini sampai diteriakin oleh Dr. Vegapunk, "Jika ini bukan kekuatan sains, maka ini pasti kekuatan buah iblis." Saturn kemudian maju, Rek, mengambil Bonnie dengan cara mencekiknya. Bonnie di sini masih sempat berkata, "Kau membunuh ayahku." Saat Bonnie berucap seperti itu, sedikit flashback dari Bonnie muda dan ayahnya Kuma diperlihatkan. Kuma di sini menampilkan ritme suara drum Nika dan mereka berdua menari bersama. Kuma di sini juga bilang sama Bonnie muda, "Aku ingin jadi pahlawan yang bisa membebaskan orang-orang layaknya Nika." And now balik lagi ke timeline saat ini, Rek. Saturn sambil masih mencekik Bonnie menjawab ucapan Bonnie sebelumnya. Ayahnya Kuma berasal dari ras Buccaneer, ras yang pernah melakukan hal kriminal di masa lalu. Ras Buccaneer punya darah raksasa dalam dirinya. Inilah yang membuat ras ini begitu kuat. And now flashback baru pun dimulai. Mengambil setting 47 tahun yang lalu di Sorbet Kingdom. Kuma lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Ayahnya dari ras Buccaneer dan ibunya ras manusia biasa. Informasi tentang darah Kuma dari ras Buccaneer diketahui oleh pemerintahan dunia gara-gara ketahuan di rumah sakit saat ngelakuin tes darah. Jadinya semua keluarga Kuma ditangkap dan dijadikan budak di Marijoes karena kekuatan mereka. Nah, setelah ibu Kuma meninggal dunia ya, Rek, ayahnya bercerita tentang legenda Nika pada Kuma dengan berkata, "Ini adalah sebuah legenda yang diturunkan secara turun-temurun oleh ras Buccaneer." Ayah Kuma mulai memainkan ritme suara drum Nika dan menari di hadapan Kuma kecil. Tapi sayang, tiba-tiba saja kepala ayah Kuma ditembak oleh Tenryubito Asu karena terlalu berisik. Sekarang pindah lagi ke flashback lain, tepatnya mungkin maju 9 tahunan atau timeline 38 tahun yang lalu. Seorang Tenryubito diperlihatkan bicara mengenai sebuah event yang selalu berlangsung 3 tahun sekali. Para Tenryubito akan turun ke daratan untuk menjalankan permainan memburu manusia di sebuah pulau yang tak bekerja sama dengan pemerintahan dunia. Di pulau itu nantinya ya Tenryubito akan melepas budak yang bermasalah dan membunuh budak tersebut di pulau lengkap dengan penduduk asli pulau itu. Simpelnya musnahin warga aslinya bersama budak yang punya masalah. Lalu setelah hal itu dilakuin, para kaum naga langit ini bakal mengklaim kalau pulau ini milik mereka. Emang brengsek sih. Nah, untuk event yang berlangsung kali ini, yang dapat jatahnya adalah pulau yang bernama God Valley yang berada di West Blue. Pulau yang kaya akan sumber daya alam. Tapi gara-gara nama God di pulau ini, para asu gak suka. Sebenarnya raja di pulau ini udah berusaha menghentikan langkah Tenryubito, tapi sayang sang raja dibunuh oleh Vigarland Garling. Anyway ya, permainan perburuan manusia belum dimulai di Pulau God Valley, tapi Garling sudah mendapatkan pujian dari para Tenryubito karena mereka beranggapan Garling lah yang akan menang pada event game kali ini.
Satun juga berada di God Valley, Rek. Penampilannya baik fashion dan fisik sama persis dengan timeline saat ini. Kabarian kah? Dan di sini Satun mendapatkan informasi dari bawahannya kalau Kuma kecil yang sebelumnya kabur udah ketangkap lagi. And di halaman akhir kita mendapati Kuma kecil diseret oleh dua budak lainnya. BTW ya, momen ini melanjutkan flashback Bonnie ya, dan tiba-tiba ya muncul dua bayangan. Ada sosok misterius yang ternyata dia adalah Ivankov muda yang berkata, "Tolong kalian berhenti. Wow, kamu pasti seorang bukaner, bintang utama dari semua ini. Aku paham maksud mereka, dan kamu besar juga ya." Mereka berkata darah raksasa mengalir pada tubuhmu. Oh iya, BTW Ivankov muda ditemani seorang gadis kecil yang lagi memakan daging bernama Ginny. Daging? Jangan-jangan. BTW Ginny di sini berkata, "Bukankah kakakku yang ada di sini juga besar juga?" Maksudnya mengarah Ivankov. Ivan membalas, "Cuma muka doang gua gede." Wait, tapi bukan itu poin pentingnya, geblak. Ivan lanjut berucap ke Kuma, "Aku memilih untuk hidup. Bagaimana denganmu?" And breaks next week ya, Re. Emang sengaja kayaknya break ini, karena persiapan chapter 1100 itu kemungkinan di awal tahun atau akhir tahun. Gokil sih, udah bisa ngerencanainnya sih.